Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 13 Botani Tumbuhan Rendah dengan saya Cindy Putri Juskasari dengan NPM 2213024066, rekan saya Mutmainah 2213024075 dan Septin Restiana 22130240. Kami akan mempresentasikan tentang Faucera sessilis. Baik, materi pertama akan saya jelaskan yakni adalah klasifikasi dan juga struktur dari Faucheria sessilis. Nah, untuk klasifikasi sendiri, kingdomnya itu dia masuk ke dalam Chromista. Kemudian filmnya Ocropita dengan kelas Xanthophysce dengan ordo Faucheriales. Nah, kemudian familinya Faucheriaceae dengan genus Faucheria dengan spesies Faucheria sessilis. Nah, untuk struktur tubuh dari alga ini, dia ini memiliki klorofil berupa pigmen hijau dan xanthofil atau pigmen kuning, sehingga warna dari alga ini itu hijau ke kuning-kuningan. Contohnya itu ya pada tumbuhan Faucheria ini. Kemudian Faucheria ini tersusun atas banyak sel yang berbentuk seperti benang, bercabang tapi tidak bersekat, terdiri dari sel-sel yang panjang dan juga silindris, dengan dinding sel yang tebal. Kemudian filamennya mempunyai banyak inti dan disebut connexity. Nah, filamen ini membentuk jaringan yang tumbuh secara bebas di dalam air, terutama di lingkungan air tawar seperti sungai, danau, ataupun rawa. Nah, untuk struktur tubuhnya ini, di sini itu yang pertama ada oogonium dan juga antheridium. Oogonium dan antheridium ini merupakan organisme uniseksual yang berarti individu-individu ini memiliki organ kelamin yang berbeda. Nah, oogonium itu strukturnya menghasilkan sel telur, sementara archegonium itu menghasilkan sperma. Fertilisasinya terjadi ketika sperma dan antheridium itu berenang ke oogonium dan juga menyatukan dengan sel telur untuk membentuk zigot. Kemudian ada yang namanya nuklei. Nuklei ini merupakan inti sel. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa inti selnya itu banyak dan juga menyebar. Kemudian ada kloroplas, ada sitoplasma, kemudian ada dinding sel, dan ada sentral vakuola. Nah, sentral vakuola ini merupakan organel yang mengandung cairan dan berada di sitoplasma. Nah, vakuola ini biasanya berukuran besar dan juga memiliki berbagai fungsi, tergantung dari organisme. Untuk sentral vakuola pada Faucheria sessilis ini, itu dia berfungsi untuk menyimpan air dan juga nutrien. Kemudian untuk pengolahan pigmen fotosintesis, kemudian berkaitan juga dengan proses osmoregulasi, di mana vakuola ini dapat mengontrol konsentrasi garam dan juga garam pada sel agar sesuai dengan lingkungan yang dia tempati. Nah, selanjutnya itu ada rhizoid. Rhizoid itu merupakan yang menyerupai akar, jadi itu akar tapi dia akar semu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Sakti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi Faucheria sessilis. Nah, Faucheria sessilis ini merupakan sejenis alga hijau yang termasuk dalam kelompok alga coklat garis atau Xanthophysce. Struktur tubuh Faucheria sessilis memiliki beberapa karakteristik yang berkaitan dengan reproduksi alga ini. Berikut adalah beberapa informasi mengenai hubungan antara struktur tubuh Faucheria sessilis dan reproduksinya. Nah, struktur tubuh dari Faucheria sessilis memiliki berkaitan dengan sistem reproduksinya. Faucheria sessilis dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi aseksual pada Faucheria sessilis. Nah, Faucheria sessilis ini memiliki kaitan, yakni struktur tubuhnya berupa filamen atau benang yang berbentuk uniseluler terdiri atas sel yang panjang dan silindris, sehingga alga Faucheria sessilis dapat mengalami reproduksi aseksual melalui pembelahan sel atau fragmentasi filamen. Nah, pembelahan sel ini terjadi ketika sel-sel di dalam filamen tubuh akan tumbuh dan membelah diri menjadi sel-sel anakan. Nah, fragmen filamen terjadi ketika filamen utuh terputus menjadi beberapa fragmen yang kemudian tumbuh menjadi individu baru. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mutmainah. Selanjutnya adalah
Reproduksi seksual pada Paukeria sessilis ini memiliki keterkaitan dengan bentuk tubuhnya, yakni sama memiliki filamen. Nah, reproduksi seksual pada Paukeria sessilis ini melibatkan dua jenis filamen yang berbeda, yaitu filamen positif dan juga filamen negatif. Nah, filamen positif ini menghasilkan struktur yang disebut juga dengan oogonium yang berisi sel-sel telur atau oospora. Nah, filamen negatif ini menghasilkan struktur yang disebut antheridium, yang dimana itu untuk menghasilkan sel-sel sperma. Nah, sel sperma ini kemudian berenkopasi ke oogonium dan pembuahan terjadi ketika sel sperma ini masuk ke dalam sel telur. Nah, setelah pembuahan, oospora ini berkembang menjadi sporofit baru. Sekian presentasi dari kelompok 13. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.